Dunia politik Indonesia tidak pernah benar-benar tenang. Di saat pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan belum genap 2 tahun, sebuah gelombang mengejutkan datang dari tataran arus bawah memicu guncangan di percaturan menuju kontestasi Pilpres 2029. Juli 2026, dua lembaga survei terkemuka di Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik, merilis angka-angka yang membuat sesak napas elit istana. Nama yang berada di puncak elektabilitas bukanlah sang petahana, melainkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang populer dengan sebutan KDM. Dalam survei SMRC pertengahan Juli 2026, elektabilitas Deddy Mulyadi melesat hingga 35% pada simulasi semi terbuka, meninggalkan Presiden Prabowo Subianto yang merosot di angka 14,5%. Bahkan dalam simulasi head-to-head, KDM mengantongi 59% suara berbanding 28,3% untuk Presiden Prabowo. Temuan senada berembus dari survei Indikator Politik. Meskipun indikator tidak pernah mempublikasikan secara resmi, namun datanya sudah bocor ke media. Deddy Mulyadi memimpin puncak elektabilitas dengan 31,4% pada simulasi 32 nama. Sementara Presiden Prabowo di peringkat kedua dengan 18,8%. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah sengatan politik. Pertanyaannya, apakah KDM akan menjadi the next Jokowi yang sukses bermanuver dari daerah ke Singgacana Puncak? Atau justru berujung tragis seperti Ganjar Pranowo di 2024? Populer di akar rumput, menggenggam tiket capres namun kalah menyakitkan oleh realita politik imbas pisah jalan PDIP dengan Presiden Jokowi di saat-saat akhir. Untuk memahami mengapa elektabilitas Deddy Mulyadi melejit, kita harus melihat dua sisi mata uang. Daya pikat gaya kepemimpinan KDM dan dinamika kepuasan publik terhadap pemerintah pusat akhir-akhir ini. Di satu sisi, KDM mampu memanfaatkan secara maksimal gaya kepemimpinan populisme mikro yang dikemas rapi di media sosial. Tayangan YouTube dan konten pendeknya yang menampilkan respon cepat terhadap penderitaan warga, dramatisasi persoalan rakyat kecil, hingga solusi langsung di lapangan, memantik empati publik secara masif. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Jawa Barat yang sangat masif dipuja-puji oleh warganya dan selalu menjadi highlight di media sosial memberi efek kepuasan yang tinggi. Bagi masyarakat luas, KDM adalah sosok yang relatable dan mudah dijangkau. Di sisi lain, suka tidak suka, peningkatan elektabilitas KDM ini dipacu oleh efek hujatan dan kekecewaan pada pemerintah pusat. Berbagai kontroversi seputar implementasi program makan bergizi gratis, isu operasional Kopdes Merah Putih, korupsi program MBG, blunder pidato Presiden, hingga tekanan ekonomi real dengan pelemahan rupiah dan IHSG membuat kepuasan publik terhadap pemerintah mendapatkan tekanan berat. Menurut indikator politik, tingkat kesukaan publik terhadap Deddy Mulyadi menembus 88,3%. Jauh melampaui figur-figur nasional lainnya. Disinilah letak ironi terbesarnya. Deddy Mulyadi bukanlah tokoh dari luar sistem. Ia adalah kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini mengingatkan kita akan sebuah plot twist yang sangat dikenal publik, Ganjar Pranowo 2024. Ingat bagaimana Ganjar Pranowo memimpin berbagai survei pada periode 2021 hingga 2023? Ganjar memegang simpati publik lewat narasi media sosial yang kuat. Ia belajar dari jalan yang ditempuh Jokowi, menggunakan media sosial untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun, ketika dinamika internal partai dan arah angin istana berbelok, elektabilitas yang tinggi itu kandas oleh realitas kompromi elit di mana Jokowi memilih bersama Prabowo. Ia memang berhasil memperoleh tiket pencapresan, maju bersama mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Ganjar Mahfud yang sejak awal yakin menang karena adanya Presiden Jokowi di belakang mereka yang juga sama-sama kader PDI Perjuangan, akhirnya harus mengalami kekalahan paling menyakitkan karena Presiden ke-7 tersebut memilih memasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Demikian halnya dengan KDM. Jika dirinya berniat maju sebagai calon presiden di 2029, mengingat popularitas dan penerimaan masyarakat yang besar, ia akan menabrak tembok tebal bernama loyalitas partai. Bisakah seorang kader mencalonkan diri menantang ketua umumnya sendiri yang memegang kendali tiket pencalonan? Tanpa restu Gerindra, tiket capres Deddy Mulyadi adalah nol. Tetapi, politik selalu menyediakan celah bagi mereka yang pandai membaca momentum. Deddy Mulyadi bisa saja memilih jalan ninja. Skenario kedua, meniru jejak langkah Joko Widodo. Pada tahun 2012 hingga 2014, Jokowi menunjukkan bahwa jika gelombang dukungan publik sudah terlanjur besar, elit partai tak lagi memiliki pilihan selain mengikuti kehendak pasar suara. Bermodalkan popularitas menjadi media darling, Jokowi mampu melenggang dari kota kecil di Solo, Jawa Tengah, menjadi gubernur DKI dan kemudian melenggang ke RI 1 hingga 2 periode. Jika elektabilitas KDM terus bertahan di atas 30–40% hingga mendekati 2028-2029, partai-partai politik lain di luar Gerindra akan dengan senang hati membentangkan karpet merah baginya. Namun, jalur ini membutuhkan dua hal yang sangat berbahaya: keberanian bertaruh politik dan kejelian membangun koalisi linear tanpa membakar jembatan hubungan dengan Prabowo. Dan sayangnya, meskipun bisa, ini sangatlah sulit. Sebab, jika Presiden Prabowo maju di 2029, maka jika KDM ingin maju dan mengikuti kisah sukses Jokowi, dia harus berpindah partai untuk diusung pada kontestasi 2029. Apakah mungkin ia akan berkhianat pada partai yang mengantarkannya menjadi gubernur Jawa Barat? Dalam politik, segala sesuatunya mungkin. Jika pilihan itu diambil, kemungkinan untuk KDM bernasib seperti Ganjar di 2024 mungkin akan memiliki peluang lebih besar, meskipun dalam konteks yang berbeda. Sebab Ganjar Mahfud akhirnya hanya memperoleh 16% karena Presiden Jokowi yang masih berkuasa saat itu, meskipun secara tidak langsung benar-benar memaksimalkan pengaruhnya dalam pemenangan Prabowo Gibran. Demikian juga dengan KDM. Jika Prabowo kembali maju, otomatis KDM akan head-to-head dengan Prabowo yang adalah atasannya sendiri, baik di partai maupun pemerintahan. Hasil survei SMRC dan indikator politik di Juli 2026 menjadi sebuah peringatan dini. Bagi Istana, ini adalah sinyal bahwa kepuasan publik tidak bisa ditukar hanya dengan narasi program besar, namun banyak permasalahan di dalamnya. Dan bagi KDM, ini adalah ujian kedewasaan politik, loyalitas, dan kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang dua kali. Apakah sengatan Deddy Mulyadi ini hanya akan menjadi fenomena sesaat di media sosial yang layu sebelum berkembang? Atau ia tengah meniti jalan sunyi yang pernah dilalui Jokowi untuk mendobrak tatanan politik nasional? Jika Jokowi saja berani mengambil jalan ninja berpisah dengan PDI Perjuangan dan memasangkan Gibran dengan Prabowo, bukan tidak mungkin KDM pun akan berani mengambil langkah yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Gelanggang 2029 baru saja membuka tirainya. Pemanasan baru dimulai.